Mohon untuk bisa segera tampil ke depan. Ini saya panggil Sarmawan, nggih. Ada satu sesi ya, 1 jam tentang laporan kegiatan dan dialog per divisi. Untuk koordinatornya dari masing-masing mohon untuk bisa ke depan. Yang pertama, koordinator di divisi 1 Bu Yustina dan Bu Sri Samsiah. Mungkin bisa Bu Yus, nggih. Kemudian yang kedua Bu Lulu dan Bu Irna. Mungkin bisa diwakili oleh Bu Lulu. Monggo, pingsut boleh. Kemudian yang ketiga Bu Upi dan Bu Wahyuni. Monggo, bisa salah satu untuk mewakili dari per divisinya. Oke, baik. Silakan monggo. Dari data Bu Upi, Bu Lulu, Bu Yus. Oke, baik. Baik, ibu-ibu, bahwa program yang ada di LPPA di masing-masing divisi itu sebenarnya kan saling terkait. Kita mau mengadakan riset ketika kita punya data, ya kan? Data itu kemudian kan akan dikaji juga. Maka memang tiga-tiganya tidak boleh berpisah, harus saling berkolaborasi, ya. Baik, sesi ini Bapak Ibu kita akan buka langsung kepada forum. Jika dari masing-masing daerah ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan 3 divisi tadi, monggo kita persilahkan. Kalau saya jatah per daerah itu satu-satu, nanti tidak pada berembuk bingung, ya kan? Kita buka aja secara umum aja, gitu. Yang mau menyampaikan monggo dipersilahkan, kemudian menyampaikan dari PDA mana. Waktunya kurang lebih sampai dengan pukul 15, ya. 45 menit maksimal. Oke, langsung aja, monggo Bun. Yang mau menyampaikan? Oke, baik, di tengah dulu, guys. Ya. Monggo ke depan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, tadi saya kan juga mencoba untuk pengisian data, yaitu tentang data KPM cabang ya, pendataan tentang. Oh ya, maaf Mbak Blas. Kenalkan, nama saya Fitrianingsih dari PDA Brebes. Baik Bu, saya ulangi. Kami sudah mencoba untuk mengisi pendataan, yaitu tentang pengisian kantin. Tapi begitu kami ngisi, itu datanya kok tercampur dengan daerah yang lain. Jadi kami pengennya ya. Jadi kalau memang dari Brebes itu biar bisa masuk linknya hanya Brebes aja gitu. Jadi seumpamanya apabila kami ngisinya salah, itu prosesnya mudah. Kalau itu tadi, kok ini datanya udah berapa saya memasukkan kayak gitu, itu jadinya harus menangin. Banyak itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi biar tidak lupa, nih. Langsung Bu Upi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitrianingsih. Memang untuk pengisian data itu kita hanya mengisi, dan kalau lihat kita tidak seperti sudah tersistematis Brebes itu saja terus apa aja, begitu tidak. Karena ini kan sistemnya input data. Ya, kita hanya input data. Nanti data itu sudah masuk karena sudah diprogram. Ya, kita sebagai operator ya hanya menginput saja. Seandainya ini yang ini sudah masuk atau belum, di 2 kali input tidak masalah. Nanti keluarnya akan satu. Karena model input yang seperti ini memang dibuat universal, sehingga apapun data yang masuk nanti keluar outputnya nanti dia diolah sendiri akan menambah dengan sendiri. Ya, nanti outputnya berbeda. Ketika kita masuk sebagai admin dan ketika masuk sebagai user
nanti hasilnya akan sudah rapi dengan sendirinya. Jadi kita nggak usah ngerapiin, kita masukin aja. Kalaupun misalnya lupa ya yang ini sudah rapi, masukin aja nggak apa-apa. Ya nanti dengan sendirinya double data itu akan diseleksi dan berkumpul dengan sendirinya. Nggak usah khawatir. Ya, itu. Soalnya maaf, muncul akan ada dua. Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Itu nanti akan terseleksi dengan sendirinya ketika dia masuk ke program ini. Ya. Terima kasih. Ya. Karena yang kita inputkan memang data mentah. Nanti. Oke, baik. Sudah jelas ya, Bu? Ibu sudah ya? Oke, baik. Kemudian dilanjutkan yang mau bertanya atau menyampaikan lagi. Oke, baik. Dari Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mumpung ini namanya rakor, jadi sekalian saya bertanya, di tahun 2025 apa yang akan kita lakukan? Oh iya, nama Rinda Bu, LPPA Kota Tegal. Ya mumpung ini momennya rakor, jadi kami yang di PDR seringkali asumsi ini. Kalau saya memahami lembaga penelitian dan pengembangan itu tidak hanya meneliti tapi juga mengembangkan pada kapasitas kader. Ini asumsi saya ya, mungkin saya salah, mungkin. Akan tetapi saya belum melihat ranah jumlah 5 tahunan dari PWA kita mau meneliti apa gitu, yang fresh gitu loh. Ini loh yang akan diteliti. PWA pengen meneliti ini. Nyari datanya silakan LPPPDA dibantu dengan data ini. Kami siap loh. Jadi nanti laporannya jelas gitu loh. Kita tuh setahun disopir survei dengan bahasanya. Kita mau bikin survei pilkada kek monggo gitu loh. Maksudnya harusnya sing bisa menghasilkan apa. Jadi ini LPPA ini ono duitnya maksudnya bisa mengkreat apa gitu yang bisa menghasilkan. Sementara kami akhirnya melakukan penelitian sendiri berbasis kepada kepentingan user. Contoh, kemarin kami melakukan namanya literasi keuangan perempuan. Kami bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, didanai full sama beliau, sama Bursa. Lalu apa yang dilakukan? Mereka butuhnya sosialisasi, kami butuhnya penelitian juga. Maka di momen itu kami lakukan namanya penggalian data. Nah, alhamdulillah ada dua. Yang kedua tanggal 3 itu bekerjasama dengan Bank Indonesia. Juga kami melakukan namanya digitalisasi keuangan perempuan. Sekaligus kami melakukan survei tentang penggunaan penggalian data tentang penggunaan digitalisasi perempuan di bekerjasama dengan MEK di Kota Tegal. Itu loh. Jadi akhirnya kami berkreasi melakukan, karena kegiatan by survey pasti butuh duit, ya, butuh dana. Maka kami bekerja sama, dananya adalah dari para funding begitu. Dengan berkegiatan sekaligus penggalian data. Nanti insya Allah kami akan diseminasi penelitian di tahun ini 2005 sambil mencari fundingnya dulu sekali. Jadi kita kalau kami mengerjakannya demikian. Tapi persoalannya yang ingin kami lakukan adalah apa yang bisa kolaborasikan kepada user, stakeholder kita. Ini loh, saya mau mengerjakan ini. Saya tunggu dari mungkin PWA, PWA wilayah, artinya jumlah penelitian yang bisa dihasilkan goalnya apa. Kami siap bantu di daerah biar kami mungkin bisa inputkan datanya atau kami carikan datanya gitu. Itu saja dulu. Mumpung rakor. Oke, baik. Terima kasih, bisa langsung ditanggapi oleh Bu Lulu, nanti ditambah dengan Bu Yus. Monggo. Baik, terima kasih Bu Linda dari Tegal, luar biasa ya. Kalau ada semacam daerah Tegal ini ya, ini ternyata tidak
mengira kalau kami dari LPPA juga menemukan bahkan pengurus LPPA itu yang ternyata fundraisingnya luar biasa gitu ya. Nah ini perlu dicontoh dari daerah lain, termasuk LPPA yang pasti rutin dilakukan Ibu. Memang belum sampai riset seperti yang Ibu lakukan di daerah. Kami meskipun ada masukan dari daerah ketika kami terjun menjelang pileg. Nah ini pasti, ini programnya divisi kajian ya. Seperti katakan kalau dari bahasa Jawanya itu kayak ditempelan gitu ya muka ini mendengar masukan dari Mbak Sam dari divisi riset. Ternyata anggota parlemen di DPR RI 0 ya, Aisyahnya nggak ada. Padahal kalau ditelusuri sebetulnya misalnya ini orang organisasinya atau partainya PKS misalnya, tapi itu Aisyah orang itu misalnya, tapi faktanya kan enggak. Nah ini masukan dari daerah-daerah seperti periode yang lalu kami sudah melakukan kegiatan ini, Mbok Yo mengadakan sosialisasi kepada calon-calon legislator itu awal, jangan mundur. Nah ini menjadikan pelajaran bagi kami khususnya di kajian. Kalau kita melihat potensi luar biasa, potensi kita penggerak jika bisa harusnya ada. Nah ini yang kita utamakan nanti kalau dari divisi kajian, bagaimana caranya membranding orang ini harus jadi. Misalnya, itu menjadi catatan bagi kami. Saya mohon maaf nggak bisa banyak karena memang sebetulnya bukan hanya Tegal dan bukan hanya dari Brebes, masih banyak persoalan. Kalau di data satu persatu daerah menyampaikan, Ibu mau pulang atau mundurnya jam 7 malam? Nah, nggak apa-apa kalau ya, meskipun jam 3 paket menggunakan tempat ini sudah harus dikosongkan. Ini lucu juga ya Bu ya. Ingin mendengar semua dari daerah tapi harus dibatasi. Jadi saya nggak ingin menjawab lama-lama, itu aja karena nanti masih ada stressing dari acara ini, ada yang akan disampaikan oleh Bunda kita yang memang sudah waktunya ini untuk kita mendengarkan bersama dari Ibu Menki. Udah itu aja dari saya, terima kasih. Baik, ditambahkan Mbak Ius biar mengingatkan apa yang pernah disampaikan ketika rakor pertama. Itu ya Mbak Ius, monggo. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Tadi dari mana tadi? Dari Bu Linda ya, Bu Linda dari Tegal. Sebenarnya ini tadi, oh ya, sebelum saya lupa ya, tadi untuk apa yang campur-campur data, mungkin nanti bisa kita memberi kode dari daerah, misalnya 35 daerah itu tahu kalau misalnya kok nomor 1 itu Kota Semarang, berarti apa yang poin 1 apa yang ada kode 1 mesti dari Kota Semarang, poin 2 Kabupaten Semarang misalnya, atau Kabupaten Demak misalnya, poin 3. Jadi kalau itu sudah terdata, disepakati semua dan nanti dimasukkan di data, nanti hasilnya tetap dari apapun yang ada, dan kalau nomor itu ada nomornya, oh itu milik kabupaten ini. Itu tadi nambahkan yang pertama. Berikutnya yang kedua dari Bu Linda tadi, alhamdulillah kalau dari daerah sudah ada kerjasama dengan yang lainnya. Ini saya memberikan tadi yang dari Pak Kasui tadi sebenarnya kan sudah ada, dan ini bukan rakor yang pertama ya, ini kemarin sudah pernah rakor. Saya buka ini tadi ada yang kalau tidak salah di Unimus ya, di Unimus itu yang kajian dibagi ada tiga bagian, 3 divisi. Kemudian dari yang ada itu tadi yang mau disampaikan dikaji itu apa saja, yang diteliti itu apa saja, adalah 10 isu strategis keputusan muktamar. Batasannya itu. Kemudian kalau daerah di situ ada hal yang baru, maka bisa dituliskan atau ditambahkan untuk tidak hanya 10 isu strategis, tapi ada tambahannya itu di daerah yang baru. Gitu Bu. Jadi ibu-ibu di sini mohon maaf kita tidak gini ya. Daerah berarti
pasti ada di bawah wilayah, tidak itu kalau itu secara struktur ya. Tapi kalau untuk kinerja, baik itu penelitian, baik itu pendataan maupun kajian, itu saling melengkapi. Tidak ada data daerah yang lengkap kalau untuk wilayahnya tidak melengkapi. Demikian juga wilayah, tidak bisa dia membuat program begitu saja daerah tidak mendukung. Nah, ini kalau kita lihat ya Bu Ibu semuanya, memang untuk LPPA kan hanya terbatas sampai daerah. Mengapa terbatas sampai daerah? Mengapa cabang dan ranting tidak ada LPPA? Padahal loh, nanti saya kemarin pernah ditanya cabang, loh kok berarti kalau LPPA itu hanya ada di daerah, berarti lembaga penelitian pengembangan Aisyah, berarti kan di ranting dan cabang tidak mungkin berkembang kalau tidak ada pengembangannya. Saya ditanya gitu, ya Allah ya Rabbi, ternyata kita harus jeli, ternyata ada teman-teman kita, ibu-ibu yang ada itu mikirnya. Ini kita melihat itu tadi dari sejarah, ternyata memang dulu awalnya itu kan LPPA memang di PP, kemudian di PWA hanya sampai PDA. Cabang dan ranting bukan dirasa tidak perlu karena tidak ada permasalahan, tetapi karena daerah bisa menghandle. Kalau penelitian itu di tingkat daerah, kemudian cabang dan ranting memberikan suara yang ada, bisa kolaborasi, maka jadinya adalah hasilnya adalah hasil penelitian yang maksimal. Itu tambahan dari saya, mudah-mudahan memberi manfaat. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya. Jadi rakor pertama itu sebenarnya dulu pernah disampaikan apa sih yang bisa diteliti oleh teman-teman dari daerah. Maka mengikuti dari 10 isu itu, 10 isu strategis dari hasil muktamar. Tadi disinggung ya Bu Yana. Nah itu. Kemudian apakah hanya boleh 10 itu gitu ya? Itu bisa di luarnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya dari masing-masing daerah. Sehingga daerah Banyumas dengan daerah Tegal bisa jadi ada satu penelitian yang berbeda. Gitu. Begitu nggih Mbak Linda nggih? Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Monggo. Makasih. Saya Bu Siti Nusila dari Sukoharjo, PDA Sukoharjo. Saya mau menanya tentang, tadi sebenarnya mau nanya yang tadi tapi sudah nggak dapat waktu. Untuk website dari tadi ya, yang dikembangkan oleh LPPA, PPA itu apakah ada nantinya itu atau sekarang itu fasilitas untuk upload berita? Apakah kita bisa punya adminnya untuk kegiatan-kegiatan Aisyah yang di PDA? Itu dari kemarin soalnya kami dikejar terus atau didorong terus untuk membuat beritanya dan menguploadnya supaya tidak hilang begitu. Nah, karena SIA itu memang down, jadi kita nggak bisa menjalankan. Terus sekarang sudah ada penggantinya atau sudah ada muncul yang baru yang insya Allah nanti juga lebih baik. Kalau sekarang sudah ada, apa nanti kita dapat fasilitas admin untuk bisa upload berita untuk kegiatan yang di PDA? Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bu Ubi. Terima kasih Bu Sutilah dari Sukoharjo, Siti Nusila. Masya Allah. Ini yang banget. Ini sudah menjelang sore. Rupanya konsentrasinya sudah turun. Saya tidak akan menjudgment karena saya juga sudah merasakan nih ibu-ibu ya. Ibu, betul. Insya Allah nanti akan kita bagi sebagaimana SIA yang dahulu gitu ya. Tapi untuk sementara ini karena kreatornya Pak Kasudi belum sempat, tadi sudah saya tanyakan, yang tadi disiapkan jadi mohon berita-berita yang sudah ada di masing-masing daerah dan sudah dibuat narasinya itu bisa disimpan dulu, nanti ketika akun yang dijanjikan oleh Pak Kasudi sudah jadi, insya Allah akan kita share ke
WA group ya. Sebenarnya tadi sudah memang saya sudah antisipasi. Seperti ini kan sebenarnya beritanya harus update ya, dan harus real time ini. Nah, beliau bisa nanti dibuat tapi jangan sedikit karena beliau juga reviewer buku. Karena setelah dari sini beliau berpindah tempat mendampingi bapak dan ibu yang sedang dalam proses membuat buku yang di SMA sederajat itu dan di sekolah ISMUPA namanya dari sana. Dan insya Allah saya tandingkan ya, segera ini jadi catatan buat saya dan muat buat saya untuk lagi begitu. Jadi Bunda, matur nuwun. Ada masih ada kaitannya dengan aku? Ada yang Baik, sudah cukup ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti akan difasilitasi untuk kamarnya ya, kamar untuk bisa mengupload dari berita. Baik, masih bisa. Masih ada bapak ibu lagi tuh, karena biasanya guru-guru saya itu bapak-bapak gitu. Ada yang mau disampaikan lagi, monggo. Mantuno, saya Bu Nasiti dari LPPA Kampung Tegal. Pertama kali yang perlu kami apresiasikan, terima kasih banget atas rapat koordinasi ini, sehingga kami dari daerah itu tercerahkan. Yang selama ini kami itu bingung, sianya metodenya rusak, bla 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 bla. Sehingga dengan adanya rapat koordinasi kami ini semakin terbuka, terutama berkaitan dengan apa-apa yang akan kami lakukan di daerah. Barangkali teman-teman di daerah juga sangat-sangat terbantu sekali dengan adanya rapat koordinasi ini. Saya tidak membayangkan bahwa kami akan mendapatkan materi sebegitu bagusnya dari tokoh-tokoh dari Bapak tadi Kasih yang ada di depan. Terus terang saja saya sampai Masya Allah. Jadi kami bangga kalau dengan begini. Ternyata banyak orang-orang pintar di wilayah yang kami di daerah sih harus banyak menimba ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya nanti website LPPA wilayah Baik, terima kasih ya Bun ya. Saya lanjut ke sini dulu, kayaknya waktunya masih cukup. Matur nuwun, saya Bu Ida Antari dari LPPA Kota Surakarta. Kalau bicara tentang riset itu sebetulnya ada masalah yang besar loh. Yang pertama, dana. Nggak ada riset itu tanpa dana, ya kan? Ini satu permasalahan yang kita hadapi bersama ini. Karena kalau survei saja misalnya, contoh aja di tempat kami, yang sedang kami laksanakan itu melakukan survei tentang kesehatan mental dan yang pertama terkait dengan dana. Contoh di tempat kami itu saat ini sedang membuat survei tentang kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Nah, kami pada saat menyampaikan itu melalui Google Formula itu juga kami sampaikan bahwa bagi siapa aja anggota Aisyah yang mengisi itu akan kami berikan pulsa melalui nomor HP yang dituliskan dalam Google Formulir. Nah, kami punya target Kota Surakarta itu kita punya 7 cabang. Ya, misalnya satu cabang itu 50 kali 7 sudah 300 kali 10.000 itu sudah sekian. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Nah, mungkin ini sharing aja. Sehingga kami punya inisiatif amal usaha di tempat kami itu ada Institut Teknologi Sains PKU, ada juga UNISA. Sehingga di institut tersebut itu ada namanya hibah internal, penelitian internal. Sehingga kami minta
tim kami yang ada di salah satunya juga dosen itu mengajukan proposal tersebut untuk didapatkan hibah dari internal. Nah, akhirnya itu goal. Nah, ini saya bayangkan tempat kami ada institusinya. Nah, ini yang saya bayangkan tuh di daerah lain yang mungkin belum ada mal usahanya, itu satu. Yang kedua, kalau dalam riset itu memang dibutuhkan namanya ethical clearance, terutama pada bidang kesehatan. Ya, karena ini kalau berlanjut juga hasil nanti yang sudah didapatkan di dalam riset itu mestinya kan ada luaran berupa publikasi. Nah, sehingga pasti ditanyakan kalau itu publikasi sudah dengan tingkat Sinta 3 ke atas atau bahkan ke Scopus itu pasti akan diminta ethical clearance-nya di mana, nomornya berapa itu harus ada di situ. Nah, termasuk juga mungkin kalau nanti ke depan kita positive thinking, semua daerah sudah pinter melakukan riset, sudah ada artikel publikasinya. Satu lagi yang perlu kita pikirkan, wadahnya di mana, kan? Seandainya lebih bagus lagi pengembangan mungkin di tingkat wilayah itu ada jurnal yang memang mewadahi dari semua luaran dari penelitian teman-teman dari semua daerah. Bahkan dikelola dengan bagus, bahkan diakreditasikan bisa sampai ke Sinta, minimal Sinta 6 itu juga menjadi perlu dipikirkan di tingkat wilayah. Nah, termasuk juga karena tadi 10 isu Aisyah tadi kan berbagai macam dan bahkan di daerah masing-masing itu bisa mengembangkan sesuai dengan permasalahan yang muncul. Mungkin juga perlu dibuat sebuah roadmap begitu ya di tingkat wilayah. Oh, Solo itu mitigasinya tuh kalau bencana itu mesti banjir. Nah, ini termasuk proyek nasionalnya Mas Gibran ini ternyata meninggalkan banjir yang belum. Iya, jadi masalah. Oh, wilayah yang daerah Boyolali itu pasti arahnya adalah gunung berapi, sehingga mungkin perlu juga kita buat sebuah roadmap begitu ya, sesuai dengan permasalahan daerah masing-masing. Oh, Temanggung itu biasanya rokok, masalah rokok, tembakau, ya itu juga menjadi sesuatu yang menjadi penciri dan itu penguat data di tingkat wilayah, sehingga perlu juga ini dibuat sebuah roadmap bersama begitu kira-kira dari daerah itu macam-macam itu punya penciri sehingga itu juga menjadi bagian penting dari data yang ada di tingkat wilayah Jateng. Mungkin saya kira itu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena banyak masukannya ya. Nanti sudah dicatat oleh Bu Lulu, mau ditanggapi? Boleh ditanggapi sedikit gitu. Halo, ya, baik. Dari Surakarta luar biasa. Saya mendengarkan meneruskan yang disampaikan Bunda Upi dari UNES. Kita perlu mengusulkan ke PWA Bu Eni supaya LPPA mendirikan lembaga yang namanya LPPM. Sepakat Bu? Kira-kira bisa nggak ya? Gitu ya pertanyaannya. Nah, kalau misalnya karena PPA itu kebanyakan kan dari akademisi, ingat nggih Bun? Setiap hasil dari riset itu luarannya pasti publikasi. Tadi Ibu menyebut Scopus, ya udah kalau Scopus ketinggian Sinta 1, Sinta 2. Betul Bu, kalau mau ekspres dananya juga nggak kecil gitu ya, memang besar. Tetapi kalau hari ini saya sangat tergugah sekali ya. Tadi Tegal menyampaikan seperti itu terkait dengan fundraisingnya luar biasa. Ibu persoalannya Ibu juga punya WINSA. WINSA atau UNISA Bu? UNISA, bukan WINSA ya. Kalau WINSA di Jawa Timur. IAIN Sunan Ampel sekarang kan menjadi WINSA. Nah, problemnya adalah tidak semua daerah yang ada di Jawa Tengah ini mempunyai institusi katakan ATM-nya gitu ya Bu ya. Katakan ATM-nya yang bisa sangat berkontribusi terhadap daerah. Kalau yang tidak bagaimana? Apalagi SDM-nya mungkin tidak sama satu dengan yang lain daerah, itu juga problem. Tetapi setidaknya namanya LPPA itu kalau tidak judulnya memang lembaga penelitian dan pengembangan. Ya ini yang kita junjung. Katanya Bu Eni ketua tadi, nama kita Mbak ya dicantumkan untuk menjadi luaran. Kalau dosen itu pasti perlu. Ya. Ini tergugah lagi kalau saya dari divisi kajian
yang saya urusi atau yang kami urusi di divisi kajian itu bukan hanya terkait dengan politik perempuan saja yang harus ditinggikan gitu ya, karena memang kita juga punya branding yang layak untuk dijadikan. Ternyata riset-riset yang akan dihasilkan oleh perempuan hebat di LPPA itu juga sangat pantas untuk dipakai luaran, setidaknya Sinta, kalau tidak Skopus Sinta gitu ya. Tapi wadahnya, yuk Bun, kita mikir bareng yuk. Kita bisa nggak masih mendirikan LPPM gitu ya? Kalau dengan dalam Bu? Membuat jurnal sendiri. Oh iya, jurnal sendiri. Tapi kita perlu menagih gitu ya, menagih kepada Bu Eni sebagai ketua PWA. Kita ini akan difasilitasi, katanya ada pendataan itu mahasiswa Unimus bisa digerakkan lewat tangan-tangan wadah-wadah yang dimiliki oleh Aisyah. Nah, setidaknya tadi berjanji akan mengundang warek-warek yang membawai terkait dengan kemahasiswaan dan dipertemukan dengan LPPA. Ya tentu LPPA wilayah nggak bisa jalan sendiri tanpa adanya dukungan dari LPPA daerah. Nah itu barangkali karena setelah hari ini tadi bincang-bincang dengan Pak Asmui luar biasa, beliau masih akan ada PR dari kami LPPA untuk meneruskan, memfollow up acara hari itu ada lanjutannya. Itu mungkin Bun yang bisa disampaikan. Monggo Bu Yus. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya teringat oleh yang tadi lah yang mau buat buku, kalau satu apa itu tadi, satu daerah satu berarti ada 35 kan itu. Nah mungkin kalau tahap awal, kalau belum sampai pada jurnal yang hebat itu mungkin bisa di buku ber-ISBN yang milik apa itu, milik LPPA gitu, jadi bisa terbaca oleh semua ya dari penelitian-penelitian yang ada itu ya. Kalau ini tadi yang hasil riset yang ya tadi yang pada Sinta, pada Skopus dan lainnya, sebetulnya kalau menurut saya sih setuju saja ya. Namun kalau saya melihat dari sekian daerah yang ada, kita ada satu daerah itu satu penelitian, itu nanti justru yang banyak seperti itu malah kurang terbaca. Nah kalau misalnya dalam bentuk misalnya kumpulan kemudian jadi buku yang tadi sejarah, satu sejarah itu ada 35, mungkin bisa di awal dan saya bisa membantu untuk itu ya, kalau untuk yang buku. Kalau untuk yang apa, yang artikel jurnal nanti kami diskusikan di tingkat wilayah untuk persoalan berikutnya gitu ya Bu Upik, Bu Lulu ya. Kalau misalnya langsung yang saya ya, langsung jurnal kita daerah, kita berdiri jurnal tingkat Sewu, Sinta 1 atau Skopus itu kayaknya nanti berpikirnya malah tidak jadi apa, tidak jadi mengembangkan Aisyah di daerahnya atau di cabang, malah jadi pikir saya kalau bayar 12 juta nyari uang dari mana ya, malah pikirnya itu jadi seperti itu gitu loh, malah alih gitu ya. Baik, itu tambahan dari saya menjadi pemikiran kita bersama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, terima kasih Ibu-ibu atas masukannya. Ini menjadi PR bagi LPPA. Ternyata hari ini bukan selesai tugasnya, tetapi bertambah tugasnya. Baik, karena waktu sudah terus berjalan, maka untuk waktu selanjutnya nanti kita akan mendengarkan bersama stressing dari Bu Neti. Kepada Bu Upi, Bu Lulu, dan Bu Yusmina diucapkan terima kasih.